Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para jamaah semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur jamaah sekalian, di subuh kali ini masih diberikan sehat, diberikan semangat untuk ibadah dan taat, untuk bekal dunia akhirat, agar kita senantiasa diberikan sekeluarga dalam hidup bahagia dan penuh dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu indikasi keberhasilan seseorang di bulan suci Ramadan yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan tentang Ramadan adalah bulan penyemangat kita, membakar semangat kita di samping membakar dosa-dosa kita. Maka salah satu indikasi semangat kula jenengan adalah ketika nanti Ramadan itu menjadi jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang qawiyul jimsi, ya, qawiyul jismi, qawiyul qalbi, ya, qawiyul ruhi. Ya. Di Ramadan ini jamaah sekalian mendidik kita semuanya menjadi orang-orang yang kuat fisiknya dan kuat hati serta mental spiritualnya. Karena itu modal utama jamaah sekalian. Dalam satu hadis disebutkan al-mu'minul qawiyyu afdalu ahabbu ilallah minal mu'minud dhaif. Ya, seorang mukmin yang paling utama, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang sehat dan kuat serta semangat. Ya, tentu walaupun juga kalau kemudian kula jenengan diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sakit itu sebuah cara Allah menambah tingkatan derajat kula panjenengan, menambah semangat ikhtiar kula panjenengan agar senantiasa dalam ikhtiar itu kemudian menambah, ya, kualitas pahala-pahala kita. Maka lanjutan hadis itu jamaah sekalian, ya, wa fi kullin khairun. Ya, di dalam segala sesuatu itu pasti ada kebaikannya. Ramadan diturunkan ini jelas full dengan kebaikan. Bahkan nuwun sewu, keburukan-keburukan yang menurut kita sepintas, yang notabene merupakan ujian kepada kula jenengan, itu pasti juga ada kebaikan-kebaikannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pada akhirnya kula jenengan pasrah diri kepada Allah. Ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia terhadap apapun yang Kau ciptakan. Bahkan nuwun sewu, Covid itu kan paling menakutkan, gitu. Ternyata banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Sekarang ini kadang-kadang kita tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat. Ada model Zoom, ya, ada model Google Meet dan sebagainya. Itu gara-gara Covid. Dan gara-gara Covid ini Bapak Ibu saya lebih terkenal dengan Kiai Covid. Kenapa Kiai Covid? Karena namanya Qauzin Mustafid. Kalau disingkat Covid. Ini. Dan Covid itu jamaah sekalian sering saya sampaikan bahwa satu obat dalam hidup kula jenengan menghadapi setiap permasalahan dan problematika kehidupan. Ya, seringlah panjenengan mendengarkan di YouTube saya itu, ya kan? C itu cerah ceria, O itu olahraga, V itu vitamin dijaga, I itu iman kuat,
dan imun tetap kita seimbangkan, ya. Lalu kemudian D itu zikir dan doa. Itu jangan sekalian rahimakumullah. Maka kemudian orang yang kuat hasil didikan Ramadan adalah kemudian di samping kuat fisiknya juga kuat akidahnya. Dalam lanjutan hadis itu, orang yang kuat hatinya, tarbiyah qalbiyah dari Ramadan yang merupakan implementasi daripada ayat Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah itu sebetulnya menguji kula jenengan itu bukan hanya dengan keburukan, bukan hanya dengan kesengsaraan, termasuk kebahagiaan, kemenangan, kekalahan, gitu, sakit, sehat, bahagia, susah, sedih, cerah ceria, kaya, miskin, semuanya itu ujian sebetulnya. Jadi rakyat, jadi pejabat, jadi penguasa, jadi warga, itu semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kula jenengan karena segala sesuatu ada kebaikan lalu kemudian kula jenengan mengatakan begini, wah jatuh omong ini agak ngono gitu, ya. Jadi kalau kemudian menimpa sesuatu yang menurut kita buruk, ya jangan kemudian mengatakan wah jatuh andaikan tadi tidak beginilah, tidak begitu gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kata-kata lau itu andaikan itu memperlebar masuknya setan ke dalam hati kula jenengan, merusak iman kula jenengan. Ngapunten misalnya panjenengan harusnya tadi ke Masjid Rahmat lewat ke Embang Kuning, delalah lewat Masjid Sungkono, delalah macet, wah jatuh melewat ke Embang Kuning, ya kan? Apalagi bingi-bingi kadang-kadang jono bencong-bencongnya bareng. Nah itu hati-hati. Kata-kata lau seandainya itu nanti bisa merusak keimanan kita. Tetapi apa, serahkan kepada Allah. Qadarullah, Allah mentakdirkan kita lewat di sini. Begitupun seterusnya dalam kehidupan kula jenengan. Ya, nun sewu misalnya, wong kita juga sudah pilih-pilih. Ya, Ustaz Musyafa itu mencari khotib itu sudah luar biasa, diseleksi dan sebagainya. Delalah niku ana imam sing ndak ngimami niku mungkin ya karena suarane apik diwapi-apikno, ayate diduawak-dawakno. Saben sak rakaat delalah suratnya itu surat Al-Baqarah. Rakaat kedua surat Ali Imran. Niku marine kapan iki? Panjenengan mesti nyesel, waduh jatuh omong gak terawih nang Masjid Darut Taqwa. Itu tidak boleh. Berarti itu takdirnya Gusti Allah. Maka dengan demikian inilah hasil didikan Ramadan kula jenengan. Begitupun Ramadan ini, waduh Ramadan meneh gak iso mangan awan nih. Ya, seperti itu. Maka kemudian kula jenengan memperkuat iman kita dengan tarbiyah qalbiyah, tarbiyah ruhiyah kula jenengan. Marilah kita isi batiniah kula jenengan. Maka sering Pak, saya itu pernah dicurhati gara-gara jatuh omong gak tak mau tak gono rumah sakit jadi agak mati gitu kan. Itu tingkat tinggi itu bahaya itu. Seperti itu. Jadi semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Baik maupun buruknya kehidupan kula jenengan adalah dengan takdir Gusti Allah. Maka Ramadan ini nggih ibaratnya wong Jawa ana poso, ana bodo. Sekarang kita berpuasa, yakinlah bahwa setelah puasa ada hari raya. Dalam firman Allah, inna ma'al usri yusra. Dengan ibadah kula jenengan, dengan ikhtiar kula jenengan, insyaallah apa yang menjadi ujian di hadapan kula jenengan, insyaallah suatu saat akan menjadi kemudahan. Yang jelas, yang pasti lagi adalah semuanya mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Ramadan ini kesempatan kula jenengan menikmati ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan-kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Panjenengan yang bersungguh-sungguh ya berjihad di jalan Allah subuh-subuh ya walaupun dingin-dingin ngantuk-ngantuk panjenengan rawuh insyaallah ya akan diberikan petunjuk jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya panjenengan lapar dan dahaga, malamnya tarawih bersama, belum lagi nanti malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan kita disuruh melayan sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah satu pun tidak ada yang sia-sia, bahkan akan berlipat ganda, dan itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang nanti la'allakum tattaqun, dengan ketakwaan panjenengan semuanya dalam implementasi hadis Rasulullah akan menjadi orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan kayaumi waladathu ummuh, bersih dosanya
bagaikan sang bayi yang baru dilahirkan sang ibunda tercinta. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang tentu Ramadan ini nggak terasa ya, bila kita nikmati, kita hayati, kita ikuti, sudahlah ini takdir Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti apa yang menjadi amaliyah ubudiyah selama Ramadan ya, insyaallah hidup kula jenengan semakin barokah, keluarga kula jenengan keluarga yang barokah, anak cucu kula jenengan anak cucu yang barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panjenengan semua sekeluarga diberikan sehat bahagia dan cukup rezekinya, lancar usahanya ya, dan barokah umurnya serta maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.